Sebelumnya di MasterChef Indonesia. Selamat datang di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11. You guys been through a lot. Kalian kalau ingat tahap audisi, bootcamp, challenge demi challenge. Kalian sudah banyak berkorban meninggalkan pekerjaan, mungkin pendidikan, family, hanya untuk berada di sini. Dan selain itu, kami juga ada tamu spesial yang bisa memotivasi kalian untuk perform as best as you can hari ini. 2 dari 24 kontestan ya, secara langsung ataupun tidak langsung, menyingkirkan mereka ke 22 kontestan tersebut. Peran mereka sebenarnya juga sangat besar ya, karena mereka pun kalian tentunya terasah. Maka dari itu, kita akan kembalikan mereka ada di galeri MasterChef ini. Dan selain itu, di belakang kalian sudah ada 2 kitchen. Untuk pertama kalinya, mari kita lanjutkan kultur dari season 11 ini. Karena tantangan grand final pertama kalian akan dilakukan di Team Challenge. Kita perlu di sini adalah set course. Artinya ada appetizer, main course, dessert. Kali ini kalian akan memasak untuk 11 orang. This is a time to give everything and the best you can in every round. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Serainya sangat menonjol, bawang-bawangannya nice, seasoningnya pun juga pas, segar. Sebenarnya dagingnya kurang merata aja, harus lebih gradasi. Everything else is good sih. Salted caramel is good, crumble is fine. Kecuali ya granitanya memang lacking flavor ya. Ini semua seasoning on point. Saya suka dengan rasanya yang mengejutkan. Pemilihan piring bisa lebih baik lagi. One thing yang perlu diperhatikan adalah karena ini adalah grouper, kamu bake seperti itu, kulitnya yang ada jadi kenyal. Semuanya present, nangkanya ada, Yeah. sweetness-nya pas, mungkin lebih ke komposisi. Kiki, Belinda, selamat datang kembali di Galeri MasterChef Indonesia Season 11 ini. Sebelum kita mulai di ronde kedua ini, kita akan membacakan hasil challenge pertama kalian. Untuk Belinda, 746 poin. Dan Kiki memperoleh 727 poin. Yang artinya untuk di ronde pertama ini, Belinda unggul 19 poin dari Kiki. Untuk challenge grand final kedua ini, kita sudah mendatangkan a guest chef untuk kalian, di mana beliau akan mendemokan hidangannya dan kalian harus menduplikasinya. Beliau adalah chef muda, sekarang menduduki one of the best restaurant in Asia. Please welcome Hans Christian. Oke, Kiki, Belinda, kalian tidak perlu ke pantry lagi. Semua bahan ada di bawah bed sekalian. Waktu kalian memasak, dan itu dimulai dari sekarang. Menang atau kalah, kalian mau buat good memories di sini. Cook your heart out, lupakan skornya, masak yang benar, give it your all. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Hari ini di MasterChef Indonesia. Oke, Belinda, Kiki, kalian sudah selesai ya menduplikasikan hidangan Chef Hans. Dalam waktu 90 menit, good news, dua-duanya selesai. Selesai
selesai masak, aku cukup lega karena aku udah ngelakuin yang terbaik dan aku berharap hasilnya juga yang terbaik. Gimana, sulit? Sulit, Chef. Jujur ini cukup sulit sih, Chef, buat aku karena sausnya tuh nggak ada takarannya. Jadi aku bener-bener lupa itu rasanya harus kayak gimana. Lumayan, Chef. Menurut aku, Chef, hidangan Chef Hans ini lumayan sulit-sulit mudah. Sulitnya itu untuk menjaga konsistensian dari kematangannya, sausnya, dan juga rasanya. You think bisa buat Chef Han happy? Semoga, Chef. Semoga. Iya. Baik, Belinda silakan. Wah, saya berharap jurinya pas makan kaget enak sekali. Itu yang saya harapkan. Jadi orang yang pertama harus nge-serve ke juri dan Chef Hans. Aku excited banget, agak deg-degan tapi aku harus percaya diri. Dari jauh aku lihat hidangan Belinda itu sudah mirip banget sama hidangan Chef Han. Aku berharap kali ini hidangannya itu disukai sama juri-juri dan juga Chef Han. Belinda, Iya, Chef. gimana? How does it feel menduplikasi hidangan dari seorang Chef Hans Christian ini? Very honored, soalnya aku ngefans juga. Jadi senang banget, Chef, bisa duplicate. Bagian paling susah yang mana menurut kamu? Paling susah bersihin rack-nya, lem rack-nya. Thank you Belinda, kita akan cicipi ya. Thank you, Chef. Chef Hans, first impression what do you think? Dari look dulu ya. Look very good ya, dari warna sauce, warna oil, very bright. The sauce and the oil looks very nice. Konsistensi sausnya juga bisa stick sama lemnya ya. Rollnya juga rapi. Dari presentasi hidangan Belinda, katanya itu warnanya very vibrant dan untuk sausnya itu konsistensinya itu sangat-sangat bagus. And with that, aku sangat-sangat berharap Belinda itu punya masakan lebih bagus daripada Kiki. Secara presentasi aku yakin better punya aku daripada Belinda. Kita cobain. Sorry, Chef, ini correct me if I'm wrong ya. Di sini emang ada 2 point. Satu dari visual, di mana fat cap-nya ini tadi sama Chef Hans punya sedikit berbeda. Di rendernya lebih lama kayaknya ya. This one slightly too present, fat cap-nya. Itu yang mengefek dari semuanya ini, menurut saya, secara visual. Secara taste, yang ada di roll ini, coconut and cassava-nya ini, seasoningnya sedikit kurang. But the coconut is present. Kenikir, oil, very vibrant. Dan ada liman sweet and sour, ada liman sauce ini very complex ya. Very complex. Saya mungkin mau tambah 2-3 drops of lime Yes. di sauce ini. My first impression juga the sauce lebih balancingnya aja ya, dia lebih ke manis. At the end note-nya lebih ke sweet. Jujur aku cobain sausnya itu udah asem banget. Cuma aku emang tambahin butter sih buat di-emulsify. Dan jadinya ketone down. Aduh, harusnya aku tambahin lime lagi. Sama in terms of the presence of andaliman cukup banyak yang terlihat. Entah dia ke cover sama the sweetness, tapi tidak ada ada sentilan andaliman yang menempel di akhirnya itu nggak ada. Kalau tentang andaliman ya, itu tergantung selera seseorang itu memasak. Kalau memang harus kita tonjolkan andaliman, ya pastinya harus andaliman yang lebih naik aromanya, bahkan taste-nya juga daripada bahan pelengkap lainnya. Bones-nya rapi, punya saya clean dari gosong-gosongnya daging. The crust is pretty well ya. Crust is okay ya, it's good. Crispiness-nya masih ada, tidak ada pahit karena biasanya dengan garlic ini gampang banget buat jadi pahit. Tetapi
Kalau dari saya semuanya, mungkin nggak tahu ini mungkin dari balance dari sausnya, Ya, maybe lebih ke seasoning. sausnya. Di mana Chef Hans punya itu, when you eat the whole lamb and the sauce, itu wangi dari garlicnya pun juga keluar. I'm not sure karena ini benar-benar tercover, overpowered by the sauce yang kurang vibrant or slightly too sweet. Buat saya balik lagi sih, tadi Chef Hans juga udah sempat warn ya untuk masalah sauce itu benar-benar palette karena nggak ada gramasi yang jelas, harus Betul. di-balance Betul. gitu aja. Dan sebenarnya semuanya very delicate, you know. Ini Yeah. bukan something yang kayak ditonjok sama rasa saus gitu, no. Tapi ada the sweetness, ada acidity-nya, terus ada the touch of andaliman yang harmonis gitu. Yeah. Di sini mungkin emang lebih to the sweet side. Si acid sama andalimannya itu masih kurang naik, jadinya ngaruh ke semua. Aku dari awal udah nggak pede banget sama sausnya, tapi ya semoga itu tetap bisa ngebalance the whole dish. Kenikir oil very vibrant ya, warna greennya keluar. Ya. Kalau secara look mungkin andaliman yang ada di piring jauh lebih banyak daripada yang punya Chef Hans. Seharusnya mungkin 1, 2, atau 3 cukup ya, benar-benar cuma simbol. Yeah. Overall, it's a nice dish. Ya, It is a nice dish. Dengar komentar dari juri, aku cukup lega karena ternyata hasilnya bagus juga, tapi aku juga tetap ada rasa kecewa karena tetap ada minusnya. Ya, aku berharap aja supaya skornya tetap bisa tinggi. Secara komentar sih punya Belinda bagus-bagus aja, cuman mungkin di fatnya kurang di render sama rasanya itu terlalu manis. Jadi menurutku Belinda bisa kukalahkan di ronde kedua ini.